Lalu munafik amali ini seperti apa? Seperti disebutkan di dalam hadis Abi Hurairah yang muttafaqun alaih, yang mana disebutkan alamatu al-munafiqu salas. Alamat orang munafik itu ada 3. Ida wa'ada akhlafa, wa ida haddatsa kadzaba, wa ida u'tumina khana. Maka ini 3 alamat nifak, 3 alamat munafik. Jika terkumpul pada seorang muslim, misalnya ada muslim atau santri atau dai, yang mana dia santri bertahun-tahun belajar, namun jika berbicara selalu bohong. Aku menjual HP-ku, aku pergi ke sana, aku telah melaksanakan demikian, maka ternyata tidak ada. Dia berbohong. Aku telah menelpon kedua orang tuaku, aku telah demikian dan demikian, padahal tidak ada. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada, jika dia berjanji akan melaksanakan demikian, berjanji kepada teman-temannya, maka akhlafa, dia akan menyelisihi janjinya. Dan dia santri menuntut ilmu. Kemudian juga yang ketiga, jika dia dipercaya, kamu jaga ini ya, punya dakwah, kamu jaga ini, maka dia akan berkhianat. Maka ini alamat 3 dari orang munafik. Jika ada santri yang melaksanakan demikian, terkumpul 3-tiganya, apakah kita hukumi munafik kekal di api neraka? Maka jawabnya tidak. Di sini dinamakan nifak amali. Lalu hukumnya bagaimana? Dia muslim selama dia sholat, selama dia melaksanakan amal-amal soleh, namun mempunyai 3 alamat seperti orang munafik. Itu makna dari nifak amali. Lalu hukumnya bagaimana? Munafik amal, seperti amalan orang munafik. Namun munafik dari segi i'tiqadi dia keluar padanya. Lalu hukumnya bagaimana? Tetap muslim, namun muslim yang tidak bagus, akhlaknya buruk. Mungkin santri ini akan dijauhi dan bisa jadi dikeluarkan dari pondok, berdusta, kemudian mukhalafah dari wa'ad, kalau berjanji dia selalu menyelisihi. Kemudian dia jika dipercayakan untuk menjabat sesuatu dan memegang sesuatu akan berkhianat, menggunakan fasilitas dakwah untuk kepentingan dirinya dan sebagainya. Maka ini nifak amali. Dan hukumnya muslim. Namun muslim yang akan dijauhi oleh kaum muslimin yang lain karena dosanya ini. Kemudian ucapan penulis di matan, al-munafiqun yarawna rabbahum fi arasatil qiyamah faqat. Fakharaja min lafadz al-munafiqun, siapa? Al-musyrikun wal kuffar. Maka keluar dari kalimat al-munafiqun, al-musyrikun dan kufar. Kenapa keluar? Fa innahum la yarawna rabbahum wa kadzalika hum mahjubun. Karena orang-orang musyrik dan orang-orang kafir tidak akan pernah melihat Allah Jalla wa Ala. Dan bahkan mereka mahjubun. Mereka tidak pernah melihat Allah Jalla wa Ala. Dan ucapan penulis di dalam babnya, yarawna rabbahum fi arsatil qiyamah faqat. Kalimat faqat maknanya hanya. Sehingga maknanya mereka hanya akan melihat Allah di arsatil qiyamah, di padang mahsyar, di saat manusia dalam keadaan dihisab amal-amalnya dan diberikan raport dan disuruh menyeberang. Maka di sini mereka akan melihat Allah. Innallaha yatajalla 'alal muslimin wal munafiqin fi arsatil qiyamah kama dzukira fil hadis ba'dama
tatba'ul kufar maka na ta'budu min ghairillah hatta yattabi'unaha ilan nar. Maka di saat seluruh orang-orang musyrik kafir mengikuti dari ilah-ilah mereka, maka Allah yatajalla kepada muslimin. Hadhihi ru'yah lil mu'minin wal munafikin khassah. Maka Allah menampakkan diri dohirnya kepada mukminin dan kepada munafikin saja. Mana orang-orang kafir telah mengikuti togut-togut yang disembah selain Allah kepada api neraka. Lalu setelah itu bagaimana? Summa yahtajibul munafiquna lil abad. Maka orang-orang munafik akan dihijabi dan dihijabinya sampai dia tidak akan pernah melihat Allah kembali karena dia akan kekal di api neraka. Di anna masirahum ilan nar ma'al kufar. Maka mereka sama seperti orang-orang kafir. Mana pendalilannya sama? Lalu kenapa kok orang-orang kafir masuk duluan? Al-jaza min jinsil amal. Orang-orang kafir musyrik zahir memusuhi Nabi, berperang bersama Nabi, berperang melawan Nabi. Adapun orang-orang munafik tidak zahir. Dia bersama mereka namun pura-pura masuk Islam dan mengikuti Nabi di Madinah, tinggal bersama kaum muslimin. Namun tidak seperti kaum muslimin, sibuk sendiri dengan dunianya dan dengan kekufurannya. Dakwah di samping dan mereka di samping yang lain. Tidak ada urusan. Meskipun sama-sama di satu tempat. Maka inilah keadaan orang-orang munafikin dulu, sehingga Allah pun al-jaza min jinsil amal. Orang-orang munafik ikut sholat meskipun tidak beriman, dan ikut berjihad meskipun tidak beriman, dan di saat disuruh membayar sedekah terutama yang wajib dari zakat harta mereka, maka mereka akan membayar dengan susah payah, pelit, karena memang tidak beriman. Maka itulah dari sifat orang-orang munafik, intinya sama, mereka kekal di api neraka. Maka sebutkan di dalam ayat Al-Quran keadaan mereka sama. Wa'adallahul munafiqin wal munafiqat wal kuffara nar jahannam khalidina fiha. Di surat Taubah Allah berfirman, Allah menjanjikan bagi orang-orang yang munafiqin, al-munafiqin dengan alif lam, dinamakan alif lam al-istighraqiyah, semua orang-orang munafik laki-laki. Wal munafiqat, wa'adallahul munafiqin wal munafiqat, alif lam di sini yufidul umum seperti al-insan. Khuliqal insanu dha'ifa innal insana lafi khusrin. Maka alif lam al-munafikin dan al-munafiqat, alif lam istighraqiyah, maknanya Allah menjanjikan kepada seluruh munafikin dan seluruh munafiqat wal kuffara dan orang-orang kafir. Maka faidah dari lafaz wal kuffara, munafikin, munafiqat, wal kufara, orang-orang kafir diidhofahkan kepada al-munafikin dan munafiqat, maknanya mereka intinya sama. Dan lafaz setelahnya menunjukkan juga nar jahannama khalidina fiha, mereka kekal di api neraka. Jadi perbedaannya hanya waktu masuk saja. Orang-orang kafir musyrik mereka mengikuti tawagid, mengikuti yang mereka sembah. Penyembah api mengikuti api, penyembah Uzair mengikuti syaitan Uzair, penyembah Isa mengikuti syaitan Isa, dan semuanya masuk api neraka terlebih dahulu. Lalu kenapa orang-orang munafik tidak masuk dengan mereka terlebih dahulu? Karena mereka berbeda. Dari nifaknya, dari capeknya mereka dulu sholat berjamaah dan berpura-pura, maka mereka dimasukkan kepada golongan yang tidak menyembah berhala secara langsung. Lalu mana pendalilan kalau mereka di api neraka tadi? Dengan waw atifah disebutkan wa'adallahul munafiqin wal munafiqat wal kuffar.
Maka mereka sama seperti kufar di neraka jahanam yang kekal dan bahkan lebih dalam lagi. Seperti di ayat yang lain, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Maka an-nar darokat. Maka apa bedanya darajat dengan darokat? Al-jannatu darajat. Darajat semakin ke atas semakin tinggi. Sehingga penduduk ahli surga itu berderajat. Maknanya ada yang di paling tinggi, kemudian ada yang paling tinggi lagi. Orang-orang yang biasa-biasa ya sudah bagus, namun masih ada lagi yang lebih bertakwa di atasnya lagi. Dan para anbiya di atasnya lagi dari para aulia. Dan seperti itu. Maka semua manusia dengan rizkinya dari surga yang ada. Syahid huna innal munafiqin fi dark. Makna darki derajat juga namun berbeda arahnya ke bawah. Idan ad-darajat ila fauq wa darakat ila taht. Maka di adab api neraka, di api neraka itu ada tingkatan. Nah, tingkatannya yang lebih bawah, lebih dalam, lebih buruk. Kata ya Abdurrahman, ad-darakat lebih ke bawah, lebih buruk. Maka orang-orang munafik lebih di bawah daripada orang-orang kafir. Maka ini dari makna ad-darakat. Innal munafiqina fi darkil asfal minan nar. Mereka di kerak paling bawah. Maka mereka diadab di kerak paling bawah, tingkatannya lebih buruk.